Hari ini adalah episode yang sangat menarik dalam program Life Unlimited, di mana kita akan belajar tentang terang dunia. Mari kita masuk dan belajar bersama-sama di dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited bersama dengan saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Senang sekali kita bisa jumpa sekali lagi semua pemirsa dari seluruh Indonesia. Kita bisa masuk bersama dalam program Life Unlimited ini dan belajar banyak hal yang menarik dan luar biasa tentang Yesus. Nah, hari ini sebelum kita masuk kembali dalam tema kita, series yang baru yang kita masuki, I Am, sebelumnya saya akan mengingatkan kepada semua pemirsa Life Unlimited bahwa kita memiliki beberapa cara untuk kita lebih lagi membangun hubungan, jalan bersama-sama, dan kami juga punya call center atau hotline yang bisa dihubungi setelah program ini selesai. Mungkin ada pertanyaan, lebih lagi tentang Yesus, mau mengenal Dia, mungkin ada permintaan doa atau yang lain-lain. Bisa hubungi dan ada tim Life Unlimited yang siap untuk melayani, menjawab, dan mendoakan semua pemirsa. Bahkan setiap bulan saya terima laporan-laporan, hal-hal yang luar biasa. Ini adalah feedback atau kabar daripada pemirsa yang pernah dilayani oleh tim Life Unlimited. Hari ini kalau saya baca satu itu dari seorang ibu yang ada di Surabaya. Dia berkata dia minta kemarin doanya untuk cucunya yang sedang sakit kejang-kejang dan dirawat di rumah sakit. Tetapi selanjutnya dia memberi kabar demikian. Terima kasih untuk bantuan doanya atas cucuku Theo. Sekarang dia sudah sembuh, Tuhan Yesus baik. Ya, kami setuju sekali dengan ibu ini dari Surabaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar baik, luar biasa baik. Makanya di program ini kita bicarakan Yesus terus. Siapakah Yesus? Apa yang dia lakukan? Dan Yesus yang sama yang ada 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama bagi kita semuanya. Dan dia sanggup melakukan mukjizat, dia sanggup melakukan banyak hal. Makanya program ini kalau bahasa Inggrisnya Life Unlimited, itu artinya hidup yang tidak terbatas. Karena di dalam Yesus yang luar biasa, kita semua bisa memiliki hidup yang di luar pada yang biasa ya. Kita bisa memiliki hidup yang luar biasa bersama dengan Yesus. Karena itu kita belakangan ini sudah masuk dalam series yang baru, di mana kita membahas Yesus mengatakan aku adalah, atau bahasa Inggrisnya I am. Yesus mengatakan hal ini dalam Injil Yohanes, dia mengatakan 7 kali bahwa dia adalah apa. Dia deskripsikan dirinya dengan siapakah dia dan apa yang dia lakukan. Yesus mengatakan hal-hal seperti ini. Praktis dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia beritahu kepada kita siapakah dia. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya siapakah Yesus, saya Susan Hoover mungkin bisa ceritakan dari apa yang saya sudah alami. Tapi lebih asik lagi saat kita bisa dengar langsung daripada perkataan Yesus sendiri. Saat dia sendiri mengatakan siapakah dia. Nah, kita sudah jalani beberapa hal daripada I Am series yang baru ini. Tapi hari ini kita akan masuk di mana Yesus mengatakan I am, aku adalah terang dunia. Nah, menarik sekali. Mari kita masuk dan baca bersama-sama di mana Yesus mengatakan ini di Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita baca dalam firman Tuhan ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus katakan apa? Bahwa dia berkata, akulah terang dunia. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita tahu tanpa Yesus, berarti semuanya dalam kegelapan. Dunia dalam kegelapan. Kita semuanya dalam kegelapan. Jadi Yesus sendiri yang menjadi terang. Nah, saat terang masuk, semuanya berubah.
Contohnya hari ini, saya gunakan terang, saya gunakan lampu. Supaya saat rekaman saat ini semua pemirsa dapat melihat saya. Kalau tidak ada lampu, tidak ada terang dalam ruangan ini, praktis semuanya gelap, hitam. Tidak bisa melihat apa-apa, hanya suara yang terdengar. Dan betapa sulitnya saat semuanya gelap. Biasanya saat malam-malam itu saatnya orang takut kadang-kadang keluar. Takut dalam gelap, tidak tahu ada apa di sana. Nah, sangat luar biasa sekali saat terang masuk, dan saat terang masuk tidak ada kegelapan lagi. Jadi saat Yesus masuk di dalam dunia, dia menjadi pun terang bagi kita semuanya. Nah, kita akan pikirkan bagaimana terang itu menolong kita, bagaimana terang itu mengubahkan segala sesuatu. Dan bukan saja di sini, di pasal 8 dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 1, saat surat ini dibuka, saat Injil ini dibuka, itu pun sudah ceritakan bahwa Yesus adalah terang. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini yang saya katakan seperti itu. Saat ada terang, tidak lagi ada gelap. Kadang-kadang kita kan bingung bagaimana tidak ada kegelapan lagi. Contohnya kita masuk dalam rumah saat malam, gelap sekali rumah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita menyalakan lampu. Saat kita menyalakan lampu tanpa kita susah-susah, ya tanpa kita pikir caranya mengusir kegelapan itu, dengan menyalakan terangnya, lampunya, kegelapan itu tidak dapat menguasai terangnya, itu hilang, itu segera habis dan tidak ada lagi. Nah, sama seperti itu, saat kuasa Yesus datang, pribadi Yesus datang, kuasa kegelapan itu tidak ada lagi. Di mana ada terang, di mana ada Yesus, di situ tidak ada kegelapan atau kuasa kegelapan lagi. Makanya kerajaan Yesus adalah kerajaan terang, di mana semuanya terlihat, di mana tidak harus takut, di mana semuanya jelas. Dan terbaliknya adalah kerajaan kegelapan. Kita hari ini terbiasa dengan menggunakan terang, lampu, dan yang lain-lain dalam rumah. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita mengerti, seperti ada matahari. Terang itu sebenarnya dijadikan daripada Tuhan. Sumber terang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, pernah saya pikir-pikir tentang hal ini saat saya jalan-jalan di Amerika. Di depan rumah Bapak Edison, Thomas Edison. Terkenal untuk apa? Mungkin daripada saya cerita di sini, mari ikuti saya ke Kentucky, Amerika, di mana kita akan temukan. Setiap hari begitu gampang kita masuk rumah dan nyalakan lampu dan merasa itu sesuatu yang sangat biasa saja. Mungkin kita tidak mengerti atau tidak ingat betapa susahnya dulu untuk mereka menciptakan bola lampu itu yang kita gunakan setiap hari di dalam rumah kita. Nah, mungkin kita pernah tahu ada orang yang menciptakan bola lampu itu, namanya adalah Thomas Edison. Nah, saat ini saya berdiri di Amerika pas di depan rumahnya Thomas Edison itu. Makanya kita ingat-ingat kerjaannya yang begitu keras untuk dia menciptakan bola lampu. Nah, bukan saja dia, pada waktu itu ada sekitar 20 orang yang kerja selama 30 tahun untuk berhasil akhirnya membuat bola itu. Tapi berhasil itu dengan perjalanan yang cukup susah. Contohnya pada awalnya itu mereka coba itu tidak berhasil. Mereka salah terus sampai 2000 kali coba. Akhirnya mereka berhasil untuk menciptakan bola lampu yang menjadi terang bagi rumah dan tidak harus gunakan lilin lagi. Nah, sampai hari ini kita bisa nikmati apa yang mereka ciptakan. Nah, mungkin hari ini kita bisa tepuk tangan dan ingat Thomas Edison dengan luar biasa. Tapi lebih lagi daripada itu, ada sesuatu yang lebih kagum lebih daripada itu. Apa itu? Bahwa bukan saja seorang manusia yang bisa ciptakan bola lampu, tapi ada Tuhan Sang Pencipta di atas segala sesuatu yang bukan saja bisa ciptakan bola lampu, tapi bisa ciptakan terang itu sendiri. Bahkan dalam Kejadian berkata apa? Bahwa dalam dunia ini tidak ada apa-apa, dari tidak ada sesuatu sedikit pun. Dan Tuhan katakan, jadilah terang. Dan dengan hal itu, tiba-tiba ada terang. Dia ciptakan matahari dan bulan. Dia ciptakan semuanya terang yang ada sumber segala sesuatu. Nah, hari ini kita boleh kagum dengan
apa yang harus dilakukan. Tapi ingat lebih lagi betapa Tuhan lebih kagum lagi dengan Dia adalah sumber segala sesuatu. Dan boleh kita juga belajar dari hal ini untuk belajar dari Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Berarti juga bagi kita tidak ada yang mustahil bagi kita juga. Betul sekali. Jadi manusia aja harus coba gitu lama. Nah sekarang kita merasa biasa sekali dari apa yang diciptakan oleh Thomas Edison itu untuk kita bisa gunakan lampu atau listrik di rumah. Tapi lebih ajaib lagi, Tuhan di atas manusia, Tuhan yang menjadikan terang dengan perkataannya. Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Jadi hari ini anak masuk belajar apa? Bahwa terang itu luar biasa. Terang itu mengubahkan segala sesuatu dan kuasa gelap tidak dapat menguasai kuasa terang. Terang lebih berkuasa dan terang itu adalah siapa? Yesus adalah terang. Yesus secara pribadi adalah terang dunia bagi kita. Dan siapa yang mengikuti terang? Wah, kita akan melihat bahwa terang itu mengubahkan segala sesuatu. Jadi hari ini kita mau belajar lebih lagi dari apa yang Yesus katakan. Yesus tidak hanya mengatakan terang dan sampai di situ saja. Dia berkata, kembali lagi kepada ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah ini yang luar biasa sekali. Poin yang kedua hari ini adalah apa? Bahwa kita berjalan dalam terang itu. Bukan saja terang itu ada, bukan saja Yesus itu ada, tapi siapapun yang percaya kepada Yesus dapat berjalan hidup di dalam terang. Nah, pikirkan secara praktis ya, kalau kita contohnya di dalam rumah datang malam-malam atau jangan-jangan tapi di Indonesia kadang-kadang mati lampu ya, itu sering di rumah saya mati lampu. Nah kalau mati lampu atau kita masuk rumah dan tidak menyalakan terang, contohnya kita masuk rumah malam tidak menyalakan terang, nah kita dalam gelap. Apakah susah lakukan segala sesuatu? Susah sekali. Ini yang saya kadang-kadang alami ya. Kadang-kadang kita mau jalan tersandung ya, tidak lihat apa yang ada di depan kita ya, sampai kadang-kadang menabrak kursi, menabrak meja. Kita merasa hal-hal yang biasa. Memasak, mau potong-potong saja sayur itu menjadi sesuatu yang begitu sulit. Ya nggak enak, nggak bisa lihat segala sesuatu itu kan merasa sulit untuk melakukan. Kita seperti dalam kebingungan untuk melakukan apa, untuk caranya bagaimana. Sesuatu yang biasanya seharusnya gampang. Jalan dari sebelah ini ke sebelah sana dalam ruangan, tiba-tiba saat gelap, itu menjadi sesuatu yang susah sekali. Pelan-pelan dalam kebingungan, harus merasa di mana ada perabot kita. Jadi kita tidak mau menabrak atau sakit kaki kita, ya kan? Jadi segala sesuatu itu jadi sulit. Tapi Yesus berkata, saat kita mengikuti Dia, kita bisa melihat. Artinya kita tidak berjalan lagi dalam kebingungan atau tidak ada tujuan atau dalam ketakutan. Saat kita percaya kepada Yesus, terang dunia itu masuk ke dalam hidup kita dan Dia menerangi jalan kita. Artinya kita bisa lihat ke depan dengan berhikmat, dengan jelas, dengan harapan, dengan keberanian. Dan kita bisa berjalan dalam kehidupan kita. Memutuskan mau kemana, melakukan hal-hal dengan lebih baik. Tidak hidup dalam ketakutan, kebingungan, dan tidak bisa bergerak. Itu seperti itu orang yang di dunia. Mungkin mereka takut dengar banyak berita. Banyak hal yang tidak baik terjadi di dunia. Tetapi itu bukan posisi kita sebagai orang yang memiliki Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita selalu bisa lihat ada Dia yang menerangi jalan kita. Dan kita dapat berjalan sama seperti Yesus berjalan. Berkata dalam 1 Yohanes, bukan lagi Injil Yohanes, tapi surat 1 Yohanes berkata dalam beberapa ayat ini 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah ini luar biasa. Ini sudah diulangi berapa kali di dalam firman Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama, dalam Mazmur itu sering berkata juga bahwa Tuhan itu seperti terang, cahaya dan menerangi jalan kita. Dan berkata di dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan.
Atau dengan ayat lain di dalam firman Tuhan berkata, sama sekali semua pemberian itu dari Tuhan adalah baik dan tidak ada seperti bayangan. Ya, tidak ada kegelapan sedikit, terang 100% terang. Jadi kita bisa lihat Tuhan itu baik, benar-benar baik. Nah, itu kadang-kadang berbeda dengan manusia. Mungkin manusia memberi kita sesuatu, tapi di belakangnya bukan 100%-nya itu hanya karena senang hati memberi. Mungkin ada sedikit-sedikit motivasi yang lain. Supaya kita berhutang kepadanya, supaya nanti dapat sesuatu. Kan itu manusia. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan terang dan benar-benar terang. Kita bisa lihat motivasi Tuhan 100% adalah karena Dia mengasihi kita. Tidak ada sama sekali bayangan atau kegelapan di dalam hatinya Tuhan. Jadi makanya saat kita mengenal Dia dan berjalan bersama dengan Dia, itu akan membawa perubahan yang luar biasa menerangi hidup kita. Dikatakan dalam ayat-ayat berikut. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ini kabar baik bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa, apakah saya itu adalah anak orang yang memiliki terang Yesus atau tidak? Nah, sebenarnya dikatakan seperti ini. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, darah Yesus menyucikan kita daripada dosa kita, dan kita tidak harus atau ikuti dosa itu lagi. Atau bisa katakan, kuasa gelap itu tidak dapat menguasai kita lagi. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus dan disanggupkan Yesus karena terang itu sudah ada di dalam kita. Kebenarannya sudah ada di dalam kita. Darah Yesus bukan saja menyucikan kita daripada yang buruk, daripada dosa, tapi menyucikan kita, berikan kebenaran kepada kita, kita sudah jadi orang benar, untuk mensanggupkan kita lakukan yang baik. Jadi kita dapat hidup dalam yang terang, dapat hidup dalam yang benar, dapat hidup dalam yang baik. Tetapi kalau orang hanya katakan, ya saya percaya Tuhan, tapi masih hidup dalam yang gelap, makanya dikatakan, itu berdustalah. Jangan berdusta berkata mengenal Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita adalah orang yang mengenal pengampunannya. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, bukan saja percaya ada Yesus, bukan saja percaya Yesus pernah datang, bukan sebagai seorang guru, ya sebagai seorang baik, sebagai seorang nabi atau rabani atau orang yang melakukan mukjizat atau orang yang pernah ada, tetapi kita percaya kepada Yesus sebagai orang yang sudah mati bagi kita. Darahnya dicurahkan menjadi korban sempurna bagi kita. Dan Dia bangkit dari kematian menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jadi percaya kepada Yesus bukan saja percaya Yesus itu pernah ada. Percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat dan darahnya itu yang menyucikan dosa kita. Bukan perbuatan baik dapat menyucikan kita daripada dosa. Kalau kita berpikir kita dapat menyelamatkan diri oleh perbuatan kita, makanya kita tetap hidup dalam kegelapan. Kita tidak memiliki kuasa. Kita perlu, kalau kita hidup dalam kegelapan, tidak dapat keluar. Kita hidup terikat oleh kuasa kegelapan. Kita hidup dalam kebingungan, dalam ketakutan. Apa yang kita perlu? Kita perlu terang masuk. Dan saat terang masuk, kuasa gelap itu, kegelapan itu tidak ada lagi. Karena Yesus masuk dan Dia yang menyucikan kita, Dia yang membebaskan kita. Saat Dia masuk dengan terang dan tidak ada kegelapan lagi, makanya kita dimampukan untuk hidup dalam terang, hidup dalam yang baik, hidup dalam yang benar. Itu semuanya karena Yesus. Jadi sekarang kita jalan dalam terang itu. Bukan saja ada terang di dalam dunia, tapi terang itu sudah ada, yang percaya kepada Yesus sudah ada di dalam kita, dan kita berjalan di dalamnya. Wow, sangat luar biasa, ini semua dari perkataan Yesus. Mari kita masuk sekarang ini dalam lagu memuji Dia, bersyukur kepadanya, tetap dengan tema kita, bersinar terang. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar.
Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Ya, seperti lagu ini pun mengingatkan kita bahwa bukan saja Yesus adalah terang dunia, tetapi kalau terang dunia itu dapat kepada kita, kita juga ikut bersinar. Yesus sendiri yang mengatakan, kita kembali lagi kepada ayat tema kita hari ini, di mana Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Kita memiliki terang hidup. Itu yang Yesus katakan. Siapapun, barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak lagi harus jalan dalam kegelapan. Sudah dapat berjalan dalam terang dan memiliki, bukan saja jalan dalam terang itu di luar, tapi di dalam memiliki terang yang hidup. Nah, artinya ini, bahwa sekarang ini kita memiliki terang yang datang daripada Yesus. Itu bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau kita lihat terang itu tadi dijelaskan dari ayat-ayat lain, berjalan dalam terang dapat diartikan dengan yang baik, yang jelas, yang benar. Nah, itu semuanya bukan dari kita. Itu semuanya sumbernya adalah Yesus. Kalau saya sendiri bergumul, coba untuk meraihkan atau menciptakan kebenaran, tidak dapat sama sekali. Saya hanya dapat menerima kebenaran yang datang dari pribadi Yesus. Jadi terang itu adalah apa? Bahwa saya tidak dapat menerangi kepada orang lain sesuatu, berikan penjelasan, berikan keselamatan, berikan yang benar kepada orang lain. Tapi apa yang saya dapat adalah terima daripada Yesus, terima dari para sumber. Dan dari sumber itu saya dapat mencerminkan kepada orang lain. Mungkin seperti ini ilustrasinya. Pernah tahu nggak, ini sesuatu yang maaf ya, mungkin saya orangnya tidak terlalu pintar. Ini sesuatu yang saya baru pelajari tahun lalu. Bahwa bulan itu di langit tidak memiliki terang itu sendiri. Pernah tahu nggak? Ya, kita belajar sama-sama hari ini, atau kita kembali ke seperti sekolah SD sama-sama ya. Jadi matahari yang memiliki terang. Nah, bulan itu tidak memiliki sumbernya terang. Bulan itu hanya mencerminkan terang yang didapatkan daripada matahari. Betul nggak ini? Nanti ada semua harus pergi belajar sendiri ya, apakah ini benar atau tidak ya. Nah, itu adalah ilustrasi seperti diri kita. Kita sendiri tidak memiliki apa-apa yang baik. Kita sendiri tidak memiliki apa-apa yang benar. Kita sendiri, apa yang kita memiliki adalah kita mencerminkan kemuliaan atau kebenarannya, atau terangnya, atau kebaikannya Tuhan terlihat dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita sendiri yang baik, bukan kita sendiri yang benar, bukan kita sendiri yang semuanya itu, tapi karena ada terang, kita memiliki terang yang datang daripada Yesus. Dan kita mencerminkan itu kepada orang lain. Karena itu mari kita masuk dalam klip yang terakhir untuk hari ini. Ilustrasi bagaimana kita bersinarlah, kita mencerminkan terang Tuhan yang ada dalam kita.
Amin. Dengan banyak cara, dengan banyak hal, bagaimana hati kita tergerak untuk kita melakukan, saat kita melakukan hal-hal yang baik, karena kita sudah terima kebaikannya Tuhan, itu akan menunjukkan kepada orang lain, Tuhan yang baik, kasih Tuhan, kebenarannya Tuhan. Jadi kita menjadi seperti bulan yang mencerminkan terang daripada matahari. Kita juga memiliki terang hidup. Dan kita mencerminkan itu kepada orang lain, bahwa Yesus adalah terang dunia. Kalau ada pemirsa hari ini yang belum pernah percaya kepada Yesus, terima pengampunan dosamu, belum pernah terima terang hidup, merasa hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebingungan, hidup dalam ketakutan, belum pernah percaya kepada Yesus, belum pernah terima kebenaran daripadanya, keselamatan kekal daripadanya. Saya beri kesempatan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah datang ke dunia. Dan oleh darah-Mu, oleh nyawa-Mu, saya disucikan dan terima kebenaran-Mu. Engkau mati, tapi Engkau bangkit kembali. Dan saat ini, aku percaya kepadamu dan menerima terang-Mu, menerima hidup baru-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada pemirsa yang baru berdoa seperti itu dengan saya, segera hubungi tim kami memberitahukan bahwa baru berdoa untuk percaya kepada Yesus. Dan kita akan jumpa lagi melanjutkan series ini minggu depan, hari ini, di channel ini, di jam ini, bersama dengan saya Susan Hoover. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.